Hari ini adalah hari 2 hari sebelum Puput pergi meninggalkan kami. Meninggalkanku dalam kesiksaan batin yang tanpa ia sadari telah ia lakukan kepadaku sejak hari pertama kedatangannya. Sejak hari pertama kedua matanya itu tanpa sengaja kutatap, dan mulai sejak itu pula perasaanku semakin besar kepadanya. Pasti kalian menganggapku aneh mengapa hanya dengan menatap matanya saja aku bisa terjatuh seperti ini. Terjatuh dalam kemahampaan yang begitu kosong dan begitu luas, bahkan ujung dari sudut satu ke sudut lainnya tak dapat kugapai. Itu artinya aku sendiri tak tahu menahu arti dari perasaanku ini. Yang jelas, aku merasa sakit ketika Puput bersedih. Aku akan merasa senang ketika dia bahagia, dan aku akan marah ketika ada orang yang akan menyakitinya. Dan aku akan bersedih ketika tak dapat melihat sosoknya lagi. Hari itu aku harus rapat dengan beberapa klien di luar kota. Rapat cukup alot hingga waktu hampir jam 3 sore. Ketika rapat ditutup dengan berbagai catatan yang cukup rumit. Kami berada di sebuah restoran yang bernuansa cukup alami. Aku pernah beberapa kali ke sini dengan Hesti. Masakannya cukup enak. Akan tetapi karena bukan jam makan siang, tempat ini terasa sepi. Kami berlima duduk di meja panjang yang terpisah dengan ruang saji utama. Setengah jam kemudian, obrolan mulai agak cair dan suasana santai mulai terbangun. Saat itulah aku melirik ke ruang saji, kulihat beberapa meja terisi. Di salah satu mejanya sepasang laki-laki perempuan duduk berhadapan. Dari postur tubuh dan bentuk hijabnya, aku yakin wanita itu adalah Putri Mustika. Tepat pada saat aku mencoba mengenali wanita itu menoleh, dan dua pasang mata itu langsung menatapku tajam. Benar Putri Mustika rupanya. Aku mengangguk meski perasaanku kembali berkecamuk. Bukan itu saja, aku merasakan hatiku bagi ada yang meremas-remasnya di dalam. Sakit, sungguh sakit. Mengapa bisa seperti itu? Aku pun bertanya-tanya dalam hati sambil mencoba melawan rasa sakit ini. Apakah mungkin karena sosok pria di hadapannya itu? Obrolan di mejaku tiba-tiba jadi garing. Dua cewek lain yang dari tadi kita ketawain gara-gara digodain, jadi tak terasa seru lagi. Saat kualihkan pandanganku, seruan membuyarkan lamunanku. Kak Arde. Aku menoleh dan menatapnya. Tatapannya sungguh membuatku makin salah tingkah. Putri Mustika, mengapa kamu masih saja menyiksaku seperti ini? Apa salahku padamu? Pak siapa dia? Tanya pria di sampingku yang juga salah satu klien bisnisku. Oh iya, dia teman istriku, namanya Putri Mustika. Dan Put ini teman-teman bisnis kakak, ujarku. Dan ketika teman-teman klienku ingin berdiri dan mengajak bersalaman dengan Puput, aku secepatnya menahan mereka. Tak perlu, ya kalian paham. Semua temanku langsung mengerti. Begitupun Puput, dia langsung menyatukan dua tangannya di dada dan mengangguk hormat. Tak lama Putri Mustika pamit, entah pacarnya atau siapa ternyata sudah menunggu di teras restoran. Dan saat itu juga, aku sakit hati. Sungguh rasa ini sangat menyiksa.
Tahukah kamu Putri Mustika, kamu telah berhasil menahu asmaramu, menancapkan tombak cintamu tepat di tengah-tengah hatiku ini. Iya bun, aku tadi ketemu Pupu di restoran. Cerita aku teruskan keserunya debat di dalam rapat dengan klien ke Hesti ketika udah berada di rumah. Hesti kemudian bercerita tentang kegiatan dia hari ini. Memang sudah semacam rutinitas bagi kami untuk saling bercerita apa aja, terutama pada saat makan malam dan pada saat bersantai seperti saat ini. Hesti rebahan bersandar di bawah buku di sofa sambil menonton TV. Jadi, obrolan santai seperti malam ini benar-benar menjadi simpul dari kegiatan harian kita, tempat saling membaca, saling mengerti. Tadi dia juga cerita kalau ketemu ayah. Katanya tadi ayah dikelilingi cewek-cewek cantik, seksi, terus katanya aku harus sakit. Kata dia, haha, Hesti kembali meneruskan. Ini sekarang bisa ketawa, dulu aku menggoda. Hesti mencubit lenganku keras, refleks aku mengadu. Ayah kan malu, dulu kan gitu, habis ayah dulu beda, nggak kayak sekarang. Beda apanya ih? Nggak malu. Aku teruskan menggoda istriku hingga memerah wajahnya. Setelah beberapa cubitan dan lemparan bantal sofa ke mukaku, akhirnya aku berhenti sambil mengeratkan pelukanku. Yang penting sekarang bunda udah gak curigaan lagi kan, tanyaku. Enggak ayah sayang, tapi apa bu? Tapi apa sayang, pelukanku erat sambil kucium rambutnya. Tapi nanti kalau beneran ayah mau nyari lagi, aku yang nyariin, katanya pelan dek. Aku terdiam mengapa istriku bisa berkata seperti itu. Bunda ada-ada aja, balasku pada akhirnya sambil memasang ekspresi dingin kepadanya. Alhamdulillah, berarti benar kata pupuk ya. Dia hanya bercanda tadi. Dan di akhir ceritanya dia dengan yakin dan percaya kalau ayah tak akan berpaling dari bunda, tak akan melirik wanita lain di luar sana. Lagi-lagi semua karena Putri Mustika. Malam itu kita berpelukan di depan TV sampai hampir tengah malam. Seperti biasa semua lampu dimatikan dan jendela dibiarkan terbuka untuk menyongsong sinar matahari pagi. Hanya lampu terus belakang yang dibiarkan menyala. Seperti biasa aku berangkat ketika sekitar jam 7:30 pagi. Hesti selalu mengantarku ke teras depan, saling tangan, cium pipi, dan aku berangkat. Loh kok tumben telat, gumamku menyadari kehadiran Puput di teras. Puput pun menoleh sebentar ke arahku, kemudian ia menatap ke Hesti. Kesiangan Hes bangunnya, ujar Hesti. Padahal kan aku yang nanya tumben telat, dan aku lagi-lagi menyukai cara dia berpakaian patriarki. Modis dengan gaya hijab disertai dengan cadar serta mindset di kedua tangannya.
Selama beberapa detik aku tertegun, aku tak mampu memalingkan muka, dia pun membalas menatapku. Aku masih saja tertegun memandangnya tak kuasa mengalihkan.